Halo sobat, jumpa lagi di channel Fakta Unik. Kali ini kita akan membahas tentang fakta negara Maroko yang mungkin belum kita ketahui bersama. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, bagi sobat yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dan share dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Maroko negara pegunungan di barat Afrika Utara yang terletak tepat di seberang Selat Gibraltar dari Spanyol. Negara ini berbatasan dengan Aljazair di timur dan tenggara, Sahara Barat di selatan, Samudra Atlantik di barat, dan Laut Mediterania di utara. Maroko dengan ibu kota Rabat merupakan satu-satunya negara Afrika dengan paparan pantai ke Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Wilayahnya tidak termasuk Sahara Barat yang dikuasai Maroko sedikit lebih besar dari negara bagian California di Amerika Serikat. Populasi orang Maroko yang kini didominasi Arab merupakan keturunan pengungsi dari Spanyol yang melarikan diri dari Reconquista akibat penaklukan kembali semenanjung Liberia oleh Kristen pada abad ke-15. Perdagangan dan perbudakan membawa populasi yang signifikan dari Afrika Sahara ke Maroko, dan keturunan mereka sekarang tinggal terutama di oasis selatan dan di kota-kota besar. Masih banyak hal lainnya tentang Maroko, berikut 6 fakta menarik Maroko yang dirangkum channel Fakta Unik dari berbagai sumber. Saat ini Maroko adalah satu-satunya monarki di Afrika Utara, yakni sistem pemerintahan monarki konstitusional dengan parlemen yang dipilih. Raja Maroko memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif, serta komandan tertinggi militer, kebijakan luar negeri, dan urusan agama. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah, sedangkan kekuasaan legislatif dipegang pemerintah dan 2 lembaga parlemen, Majelis Perwakilan Rakyat dan Majelis Anggota Dewan. Dulunya Maroko sempat menjadi provinsi paling barat Kekaisaran Romawi. Setelah penaklukan Arab pada akhir abad ke-7 Masehi, wilayah yang lebih luas di Afrika Utara kemudian dikenal sebagai negeri Maghribi yang dalam bahasa Arab berarti barat, dan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Kerajaan Maroko sempat menikmati pengaruh politik yang meluas di luar wilayah pesisir. Upaya orang Eropa untuk membangun pijakan permanen di Maroko yang dimulai pada akhir abad ke-15 sebagian besar ditolak, tetapi negara itu kemudian menjadi subjek politik kekuatan besar pada abad ke-19. Maroko dijadikan protektorat Prancis pada 1912 tapi memperoleh kemerdekaannya pada 1956. Maroko sebagian besar terdiri dari orang Arab dan Imasigen atau campuran keduanya. Sejumlah besar Imasigen tinggal terutama di daerah pegunungan di negara. Itu daerah perlindungan yang panjang bagi mereka di mana mereka dapat melestarikan bahasa dan budaya mereka. Beberapa segmen populasi adalah keturunan pengungsi dari Spanyol yang melarikan diri dari Reconquista, penaklukan kembali semenanjung Iberia oleh umat Kristen pada abad ke-15. Perdagangan dan perbudakan membawa populasi besar orang Afrika Sahara ke Maroko, dan keturunan mereka sekarang tinggal terutama di oasis selatan dan di kota-kota besar. Yahudi merupakan minoritas yang cukup besar sampai pertengahan abad ke-20, setelah berdirinya Israel dan dimulainya konflik Arab dan Israel. Banyak yang merasa harus meninggalkan negara itu, sebagian besar berimigrasi ke Israel, Eropa, Amerika Selatan dan Utara. Banyak Imasigen juga berbicara bahasa Arab dan Tamasik diajarkan di sekolah-sekolah. Prancis adalah bahasa sekunder yang penting, dan bahasa Spanyol digunakan secara luas. Bahasa Inggris juga semakin banyak digunakan. Islam adalah agama resmi negara, dan sebagian besar orang Maroko adalah Muslim Sunni dari Ritus Malik. Rumah kerajaan dinasti Alawid telah memerintah sejak abad ke-17 dengan mendasarkan klaim legitimasinya. Keluarga kerajaan dihormati oleh Muslim Maroko karena garis keturunan kenabiannya. Seperti di banyak negara Islam, Sufisme mengklaim penganutnya dan bentuk-bentuk agama populer, termasuk pemujaan terhadap para wali dan kunjungan ke makam dipraktikkan secara luas. Hukum Maroko mengamanatkan kebebasan beragama, tetapi hanya sedikit non-Muslim yang tinggal di negara itu. Negara ini tidak memiliki populasi Kristen asli untuk dibicarakan dan komunitas Yahudinya telah menyusut menjadi beberapa ribu. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa nasional dan resmi Maroko, dituturkan oleh 2/3 populasi,
dan bahasa Arab standar modern diajarkan di sekolah-sekolah. Bahasa Amasik dikenal dengan Tamasik menjadi bahasa resmi pada tahun 2011. Setelah dilestarikan di daerah kantong Amasik, bahasa ini dituturkan oleh sekitar sepertiga penduduk. Banyak Imasigan juga berbicara bahasa Arab dan Tamasik diajarkan di sekolah-sekolah. Prancis adalah bahasa sekunder yang penting, dan bahasa Spanyol digunakan secara luas. Bahasa Inggris juga semakin banyak digunakan. Sementara itu, penduduk berbahasa Tamasik dibagi menjadi 3 kelompok etnolinguistik, yaitu orang Rif atau Rifian dari pegunungan Rif, orang dari Atlas Tengah, dan orang dari Atlas Tinggi dan Lembah Sos. Meskipun ada perbedaan di antara dialek-dialek kelompok, mereka dapat saling memahami satu sama lain. Sementara untuk kuliner, jangan lupa manjakan lidah sobat dengan sajian revisa. Hidangan tradisional yang terkenal ini berasal dari Sahara Barat. Rebusan yang menenangkan ini biasanya disajikan untuk kelompok orang yang lebih besar dan disiapkan dengan daging domba, bawang bombay, bawang putih, kaldu sapi, dan minyak zaitun. Daging domba dipotong kotak-kotak, lalu dicampur dengan bawang putih, bawang bombay, serta minyak zaitun sampai sayuran melunak dan daging domba agak kecoklatan. Revisa secara tradisional disajikan dengan roti sederhana yang terdiri dari tepung, air, dan garam. Dagingnya sering disajikan secara terpisah dari kaldu yang dituangkan di atas roti. Kemudian ada kalinta, roti jalanan tradisional Maroko yang berasal dari Tangier. Biasanya dibuat dengan kombinasi tepung buncis, telur, minyak zaitun, garam, air hangat, dan jintan tanah atau saus harissa. Setelah siap, adonan harus halus dan didinginkan sebentar sebelum dipanggang dalam oven bata, biasanya dalam panci yang dalam. Bagian atas kalinta diolesi dengan minyak dan harus berwarna coklat kemasan dan diglasir setelah dipanggang. Kalinta dimakan dengan irisan, seringkali berbentuk persegi panjang kecil, dan ditaburi dengan jintan atau harissa sebelum disajikan. Nama hidangan seperti flan ini adalah kata selang Tangier untuk panas. Bahia Palace merupakan tempat terkenal yang harus dikunjungi jika datang ke Maroko. Tempat ini adalah situs bersejarah yang berdiri sejak abad ke-19 di Marrakech. Istana Bahia memiliki bangunan istana dengan corak Maroko yang masih dipertahankan kekokohannya. Ada banyak pelataran istana luas yang bisa kamu jadikan spot foto keren. Kemudian yang juga terkenal adalah Jardin Majorella, berlokasi di Marrakech yang merupakan spot taman hias dengan desain memadukan antara budaya Maroko dan Prancis. Selain melihat taman yang indah dan asri, jangan lewatkan untuk berkunjung di Art Museum Vas Lauren yang artistik. Tentu bagi wisatawan mancanegara, Hassan II Mosque juga harus jadi daftar ketika menyambangi Maroko. Sebagai salah satu masjid paling terkenal di Maroko, Masjid Hassan II Mosque berlokasi di Casablanca. Masjid ini memiliki bangunan dengan desain Art Deco kuno yang hingga sekarang masih terjaga keindahannya. Pelatarannya juga sangat luas, memberikan kesan kompleks masjid yang megah. Nah, itulah 6 fakta menarik negara Maroko yang belum kita ketahui. Tentunya masih banyak tempat-tempat di Maroko yang belum kita ketahui. Mohon maaf bila ada kata-kata dari kami yang kurang pas dalam menyampaikannya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya.